Oke, terima kasih. Luar biasa. Ada beberapa poin yang mungkin terungkap atau terlontarkan di tanya Kapus Datin. Yang pertama biasa tentang bagaimana menyusun LKP berdasarkan SDGs desa, data-data SDGs dan seterusnya. Itu isu yang mungkin lebih ke masalah-masalah teknis yang semoga bisa segera terselesaikan. Yang kedua tentang badan usaha milik desa, pengajuan nama yang terlalu lama untuk mendapatkan persetujuan. Nah, ini bagian yang perlu menjadikan catatan. Sekali lagi, Gus Halim ini sedang memimpin revolusi desa. Kalau pasukannya tidak jelas, ya sebenarnya ini bagian yang sedang menghancurkan Gus Halim sendiri. Maka mungkin di kesempatan ini kalau teman-teman mungkin pendamping desa atau mungkin teman-teman ASN mungkin agak kesulitan berpendapat, kalau saya mungkin lebih bebas berpendapat karena dari pihak luar. Jadi opini saya melihat bahwa masih ada yang belum menjadi pendukung dari revolusi desa. Jadi ketika kita bicara digitalisasi, ternyata perilakunya masih belum digital, belum responsif. Mentor yang kemudian menggantung 5 minggu ini buat saya sudah kesalahan fatal gitu kan. Kalau saya pemimpin revolusinya udah langsung saya pecat orang yang seperti ini, karena ini pasti akan mengganggu perjalanan. Kemudian tadi disampaikan usulan lama, saya pikir ini bisa dilakukan evaluasi percepatan. Kemudian ada 2 rapermen tentang percepatan gerakan revolusi desa ini adalah tentang peraturan menteri desa, bahasanya transformasi atau apapun itu, adalah bagaimana perubahan status hukum dari UPK XPNPM menjadi badan usaha milik desa bersama. Ini kita tunggu, semoga segera selesai. Kemudian tentang bagaimana proses mendapatkan nomor registrasi dari Dirjen AHU untuk teman-teman yang sudah selesai dalam verifikasi di tingkat Kemendes, kemudian diajukan ke Hukum HAM. Kemudian yang menarik adalah transparansi, transparansi promosi, transparansi relokasi. Ini saya pikir harus ada keberanian untuk menyampaikan, karena jangan sampai ini menjadi isu yang liar yang kemudian merugikan pemimpin revolusi desa kita. Artinya ketika yang liar itu ketika kemudian relokasi saya nggak pernah minta tapi dipindahkan, padahal Gus Menteri sudah jelas bahwa relokasi itu dasar utamanya adalah permintaan yang utama. Nah, kemudian ada juga ini yang terbaru adalah tentang bagaimana promosi, sepertinya tertutup, sepertinya karena berkawan dengan siapa dan seterusnya. Ini nggak boleh terjadi, karena kalau kemudian ada data-data yang cukup mendukung, pertimbangan promosi ini bukan pertimbangan profesional karena data di RP, maka ini sudah jelas menjadi bagian yang menghancurkan proses reformasi desa, revolusi desa yang sedang dilakukan, karena basicnya sudah basic pada kekuatan kelompok, kekuatan jaringan tertentu. Ini tidak benar menurut saya dan harus diperbaiki, dan semoga ini menjadi catatan kita bersama. Jangan sampai kemudian revolusi desa yang dicanangkan atau yang sedang dilakukan oleh Gus Halim ini terganggu dengan mereka-mereka yang tidak memahami atau sepertinya sebagai orangnya pemimpin revolusi, tetapi sebenarnya dia sedang menghancurkan pimpinannya sendiri. Saya masih ingat betul salah satu catatan bahwa Soekarno itu hancur karena Soekarnois.
orang-orang yang mengaku sebagai Soekarnois itulah yang membunuh Soekarno. Jadi saya berharap ini tidak terjadi pada Gus Salim, jangan sampai orang-orang yang dianggap sebagai orang dekatnya Gus Salim justru yang menghancurkan perjalanan revolusi desa. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan, saya garis bawahi karena menarik sekali chatting yang ada dan menjadi catatan mungkin catatan tertutup karena tidak yang bisa membaca hanya yang ada di Zoom meeting dan saya tidak akan share kemana-mana. Paling nanti saya save, saya share ke Gus Ivan untuk bisa jadi catatan. Ini suara-suara dari teman-teman di forum Sarapan SDGs sesi Tanya Kapus Datin.